Aku banyak ekspor Indonesia sebenarnya, jadi ke pantainya kah, entah ke gunung kah gitu. Aktris, singer, sama modeling itu di antara tiga ini profesi yang paling Kak Aura kasih enjoy atau passion itu di mana sih Kak? Jadi kalau disuruh milih, selama kita bisa lakuin dan punya potensi itu ya menurut aku ya kenapa enggak semuanya bisa dijalani. Yang penting kita memanage waktu aja. Balik lagi di Jakarta Bucket Talk. Nah, kali ini aku kedatangan tamu yang cantik banget, spesial, dan juga penyanyi, model, dan juga aktris. Kita sambut saja Kak Aura Kasih. Hai Kak. Aku panggilnya apa nih? Kak? Apa aja? Teteh? Apa aja? Apa aja ya? Kak aja ya? Oke. How's life, Kak? So far, so good. Oke. Dan ya gini-gini aja. Gini-gini aja. Oke. Aku sempat searching di Google sama Instagram. Kalau Kak Aura Kasih ini suka traveling. Sempat aku stalk juga Instagramnya itu ada di pantai, sama pegunungan, sama traveling ke luar negeri. Coba boleh sharing dikit ke kita semua. Pengalaman apa yang menurut Kak Aura Kasih seru banget dan yang nggak akan kelupain deh? Jadi sebenarnya semenjak aku jadi aktris ya, penyanyi, aku kan sering banget tuh nyanyi off air, jadi ke beberapa kota, provinsi yang istilahnya juga kayaknya jauh banget gitu loh, nyampe lah gitu. Jadi aku banyak ekspor Indonesia sebenarnya, jadi ke pantainya kah, entah ke gunung kah gitu. Jadi menurut aku ya dulu tuh kerja sambil liburan, gratis lagi kan, bayangin nggak? Jadi kerja juga ya liburan juga gratis gitu, dan memang traveling ya semua orang pasti suka traveling lah ya, cuman kan standarnya beda-beda. Kalau aku lebih ke alam. Oke. Berarti antara pantai atau gunung, Kak Aura Kasih paling suka di mana? Sebenarnya aku paling sukanya gunung. Karena dingin. Terus juga aku suka banget sama pohon. I see. Gitu. Oke. Kak, dari profesi Kak Aura Kasih, dari aktris, singer, sama modeling, itu di antara tiga ini profesi yang paling Kak Aura Kasih enjoy atau passion itu di mana sih Kak? Sebenarnya dari mulai aku awal karir itu ya basicnya nggak ada sama sekali. Modeling juga cuma dulu pernah ikutan Miss Indonesia 2007 ya, finalis. Habis itu sebenarnya nyanyi juga bukan yang kayak orang ikut festival apa gitu loh. Tapi mungkin bisa dibilang banyak faktor lucknya lah gitu loh. Terus aku juga maksudnya usahaku juga ada. Jadi kalau disuruh milih, selama kita bisa lakuin dan punya potensi itu ya menurut aku ya kenapa enggak semuanya bisa dijalani. Yang penting kita memanage waktu aja. Oke. Aku sempet juga kan stalk Instagram. Kalau misalkan ada videonya tulisannya animal lovers, binatang apa atau mungkin Kak Aura Kasih punya peliharaan? Banyak. Kalau itu banyak. Dari dulu aku suka exotic animal. Suka banget. Jadi dulu aku pernah punya pygmy marmoset dari Amazon, Brazil. Waduh. Cuman udah breeder di sini gitu. Aku punya sepasang. Terus aku seneng banget kayak punya ayam itu silky hen, kalau tahu ayam kapas. Kalau suka follow si Kendall Jenner tuh dia punya tuh banyak silky hen. Jadi American silky. Itu lucu banget gitu. Terus aku punya cincilla itu dari Amerika Latin. Oke, cincilla tuh apa tuh sih Kak? Cincilla tuh dia kalau sebenarnya kalau dilihat tuh kayak kelinci, tapi dia punya kuping kayak tikus. Jadi kayak mix gitu loh. Tapi dia harus di tempat yang dingin, sangat dingin. Karena dia punya bulunya halus. Nah, makanya kalau di Amerika itu cincilla ini sebenarnya udah hampir punah karena udah dipakai buat bahan make up, brush, lembut kan. Terus kayak jaket gitu loh.
Makanya aku bilang nih lucu juga ya cincil, aku ambil itu. Terus apalagi ya? Ya kalau kucing ya standarnya banyak gitu loh. Ya snake juga ada. Oke. Untuk perawatannya sendiri bisa dibilang mahal nggak sih Kak? Keluar budget yang cukup mahal untuk binatang gitu? Kalau buat yang pygmy marmoset itu lumayan ya, karena kayak tapi sebenarnya nggak juga sih. Nggak juga sih. Anjing itu lebih mahal sebenarnya makanannya. Karena kalau kayak pygmy marmoset itu kecil kan, jadi kayak makanannya itu yang kayak buah-buahan, terus kadang dikasih ulet kecil gitu loh. Ayam juga ya standar aja sih sebenarnya. Cincila juga makanan kelinci. Oke. Namanya unik banget dan aku baru dengar cincila. Cincila. Oke. Nah, lagi sibuk apa sih Kak akhir-akhir ini? Aura kasih. Biasalah ngurus anak aku, habis itu juga ya running bisnis aja sih masih. Oke. Kak, diantara ngurus anak dan juga bisnis dan juga traveling, sibuk gak sih Kak? Atur waktunya tuh gimana? Manajemen waktunya? Sebenarnya nggak gitu ya. Kalau bisnis itu kan berjalan karena memang ada tim juga, dan ini juga lagi mau ekspansi juga di beberapa kota lah gitu loh. Terus kalau untuk traveling sendiri ya aku ambil waktunya aja. Misalkan anak kan udah mulai sekolah nih gitu ya, sehari 2 hari nggak apa-apa lah ya tinggal, karena dia juga tuh udah sibuk, udah sekolah gitu. Jadi bisa lah, karena dalam sebulan itu pasti perlu traveling sih. Maksudnya nggak perlu yang ke tempat mahal banget atau ke luar negeri. Tapi explore aja dulu di Jawa, kayak misalnya kayak aku Bandung, terus bisa ke Bali. Kita explore dulu aja di Indonesia gitu. Sama-sama menyenangkan. Tapi anaknya Kak Aura kasih, it's okay ditinggal? Dia sih nggak masalah ya, fine-fine aja. Belum ngerti juga. Nah, aku lagi denger nih Kak Aura kasih lagi bangun klinik kecantikan. Gimana bisa awalnya Kak Aura kasih memilih untuk jadi entrepreneur, tambah profesi jadi entrepreneur dan bangun Aura Dermatologi? Iya. Itu mulainya gimana sih Kak? Sebenarnya mulai dari entrepreneur itu awalnya F&B di Surabaya, ada Bobber Cafe ya. Itu kita bareng sama dulu family-nya Bu Risma ya dulu ya, wali kota sebelum sekarang jadi Mensos. Nah, habis itu barulah karena aku udah punya link nih, yang penting tuh aku nge-link dulu deh gitu, belajar. Jadi menurut aku kayak learning by doing. Aku kan nggak kuliah sebenarnya. Aku nggak kuliah, aku nggak ngerti lah gitu gimana sih cara berbisnis, untuk finance-nya seperti apa. Akhirnya ketemulah dengan beberapa partner ini, yuk kita bikin F&B. Setelah itu dengan partner yang sama, aku kasih ide gimana kok kita bikin klinik kecantikan. Tahun 2018 akhir baru kita buka ya, 2019. Kita bikin aja gitu, maksudnya kan aku banyak di endorse beberapa klinik kecantikan, kenapa nggak bikin aja gitu loh. Dan akhirnya aku ngumpulin beberapa tim ya, karena menurut aku moto hidup aku tuh dari dulu, gue mau berbisnis tapi gue nggak mau modal gitu. Karena gue sendiri sudah punya value kok gitu loh. Sekarang ya gitu aja. Tapi memilih partner juga, aku milihnya dari segi marketing aku nih promosi segala macam, karena kan dari aku sendiri maksudnya as a celebrity lah, aku punya value di situ. Terus ada beberapa juga untuk yang satu partner gitu. Lu expertnya di mana nih gitu. Misalkan untuk franchise, karena dia mungkin dia punya bisnis yang memang franchise-nya super banyak. Jadi aku belajar dari dia. Terus ada satu lagi yang memang ahli di kecantikan, dokter lah gitu. Kita ajak juga gitu kan. Terus jadi menurut aku bisnis itu ya harus kita berpartner harus sama beberapa orang yang memang expert di bidangnya. Misalkan let's say ya ada 3 artis mau bikin bisnis, tapi mereka itu cuma bisanya di promotion gitu, nggak bisa. Jadi kita harus ambil satu dong yang ngerti di finance gitu, atau kita harus ambil satu dong di untuk kalau kita memang mau ekspansi untuk franchise, dia lebih ngerti. Jadi kita kumpulin satu-satu orangnya gitu, yang lu expertnya di mana nih gitu. Karena untuk artis sendiri, ya mereka pasti kan expertnya cuma di promosi dong, gitu. Gitu aja sih. Cool, nah sering banget nih aku lihat juga di Instagram, aduh ketahuan ya, aku sering nge-stalk. Ketahuan aku sering nge-stalk. Sering banget ada kuliner. Kak Aura kasih suka kuliner berarti ya? Aku suka banget, mood booster aku itu makan. Wow, fun fact, mood booster Kak Aura kasih? Iya, makan. Dari banyaknya, kita bahas Jakarta ya Kak, dari banyaknya makanan yang ada di Jakarta atau tempat nongkrong, tempat ngopi, atau mungkin bar,
yang menurut Kak Aura kasih tuh nyaman, comfy, PW, dan Kak Aura kasih gak apa-apa deh gue spend waktu lama-lama di sini karena ini enak tempat banget. Gimana Kak? Nah, kalau untuk aku pribadi kan karena public figure kan masih banyak batasannya lah gitu. Kita 100% nggak bisa terlalu bebas. Oke. Tergantung ya, kalau misalkan kayak lagi pengen wine atau mungkin koktail itu aku di Senopati adalah di satu bar kecil. Dan aku tuh paling senang itu memang barnya kecil, bar kecil dan pengunjungnya itu kita bisa tahu lah gitu loh. Maksudnya ini udah ada segmennya gitu loh. Terus ya kalau makan kayak semuanya ya Japanese sih biasanya. Kalau enggak ya kalau aku ya makanan tradisional sekalian, warteg juga jadi gitu loh sebenarnya. Karena enak banget. Sesimpel itu. Nah, kita balik lagi nih Kak, bahas tentang passion. Antara model atau aktris, Kak Aura kasih lebih nyaman itu di mana? Bagian mana? Oh mungkin ini kali ya, as a singer kali ya. Aku lebih sebenarnya kalau boleh milih, lebih nyaman dan 100% suka itu ya as a singer. Karena kan semua orang juga pasti hobi nyanyi dong, hobi mendengarkan musik. Nah, bedanya hobiku bisa dibayar gitu loh. Udah gitu aja. Gampang kan? Hobi sekalian dibayar. Hobi yang dibayar itu ya udah kita nyanyi, kita senang karaoke, tapi nyanyi kita tuh dibayar sama orang gitu. Jadi ya dapat ini dong bonus kan. Oke. Tapi untuk genre lagu, Kak Aura kasih lebih suka apa? Pop, rock, atau jazz? Atau apa? Aku suka jazz, tapi pop juga suka, tapi tergantung lagunya. Tapi sekarang tuh aku memang sebenarnya dari dulu ya, aku tuh suka musik-musik indie. Gitu. Kalau mungkin kalau luar tuh lebih ke Britpop aku sukanya gitu. Oke. Boleh nggak Kak aku minta satu lagu Indonesia yang Kak Aura kasih suka banget? Satu lagu aja. Susah sih pasti ya Kak. Banyak banget ya. Satu aja. Yang hari-hari ini lagi dengerin terus. Aku suka musisi ya. Yes, musisi boleh. Aku suka Danila. Wow. Asik ya, asik. Dia effortless banget. Oke. Terus selain itu Virsa. Wow. Siapa ya yang aku lagi denger banget tuh ya? Ketahuan banget, anak senja banget. Senja anak indie, Kak Aura kasih anak indie. Kalau zaman dulu tuh ya, zaman aku tuh ya di 90-an ya Pure Saturday gitu kan. Zaman dulu kan memang aku orang Bandung kan hidup dengan musik indie kan. Yes. Gitu. Dan zaman sekarang juga indie lagi naik banget lagi gitu. Asik lah. Indie tuh seru aja gitu, kayak nyanyinya effortless. Nggak maksain. Ya kan, apa adanya. Terserah orang mau dengerin mau pakai gue bikin karya aja dulu gitu. Dengerin apa nggak harus belakang. Iya, mereka lebih ke yang penting gue berkarya deh, laku apa enggak terserah gitu loh. Jadi kita bisa lihat dong musik mana yang jujur, mana yang enggak gitu aja. Betul. Ya kan, kita bisa kok dengerin maksudnya dari vibes-nya, dari energinya tuh kayak ini orang yang bikin ini tuh bikin aja gitu. Dan bener. Ya musik yang jujur gitu. Yes. Wow. Keren. Wow. Aduh, baru berapa menit aku udah belajar banyak sih. Keren banget. Oke. Kak, untuk bahas lagi nih Kak tentang makanan dan minuman, favorit satu makanan dan satu minuman bebas. Mau dari negara mana, atau Jakarta mungkin, atau kota manapun. Karena aku orang Sunda ya, aku pasti suka makanan Sunda ya. Oke. Minum favoritnya karena aku seneng teh ya, aku suka teh. Sunda banget kan. Sunda banget kan, oke. Aku mau nanya nih Kak Aura kasih terakhir. Kak Aura kasih kan, entrepreneur iya, singer iya, model iya, aktris iya. Mungkin banyak sekali anak-anak muda yang lagi nonton kita, itu yang lagi bergelut atau mungkin lagi struggle gimana ya caranya untuk survive di masa-masa banyak sekali kanan kiri mungkin pekerjaan, tapi passionnya itu tetap ada di entrepreneur. Gimana mungkin saran dari Kak Aura kasih buat anak-anak muda zaman sekarang untuk survive di masa-masa yang bisa kok jadi entrepreneur?
Ya sebenarnya kalau memang ini dari segi entrepreneur ya, kalau memang tidak mumpuni dan belum punya banyak modal, carilah partner yang benar gitu. Mendingan berpartner ya. Balik lagi dari 5 orang partner itu masing-masing harus punya harus involve dan mereka harus punya sesuatu yang memang mereka bisa tuh apa aja gitu. Ya expert di bidang apa karena jadi dalam satu kesatuan itu akan jadi perfect lah gitu loh. Terus selain itu ya lakukan apa yang kalian suka, jangan takut kalau sekarang lagi tren ini gue ikut ini. Justru kalau misalkan kalau menurut aku ya, aku termasuk orang yang tidak terlalu mengikuti tren. Karena tren itu lama-lama hilang, tergantikan. Tetapi jadilah otentik gitu loh. Apa yang kalian suka, apa yang kalian lakuin selama itu nyaman, selama kalian happy itu lakuin aja. Jadi jangan takut dibilang kuno karena tidak mengikuti tren. Tetapi balik lagi sama kayak musik, apa yang kalian lakukan selama itu jujur dan tidak memaksakan ikutan tren, itu akan long last gitu aja. Jadi maksudnya nggak perlu harus ini lagi tren ini gue ikutan gitu. Beneran deh itu bakal lama-lama gone. Ya sorry tuh saya waktu kayak Citayam gitu sekarang nggak ada kan? Nggak ada kan? Maksudnya itu carilah yang long last aja gitu loh. Wow, oke. Tolong dicatat ya, yang lagi nonton semuanya tolong dicatat. Oke, Kak, terakhir aku mau nanya, rencana Kak Aura kasih untuk Aura Dermatologi, nextnya mungkin akan buka cabang or memperbaharui atau memperbanyak di daerah Jakarta atau gimana Kak? Ya, karena sekarang nih fenomena klinik kecantikan ini lagi banyak banget ya, dan termasuk yang kita juga lumayan agak tenggat selama COVID ini kita juga nggak tutup, ada beberapa tuh banyak yang tutup kan, dan kita malah akan sedang proses pembangunan cabang di Surabaya, pengennya ekspansi di beberapa kota, tetapi balik lagi konsepnya harus seperti apa, karena aku bukan tipe yang harus kayak gue endorse artis banyak deh supaya orang tuh tahu produk kita, enggak, tapi aku yakin selama produk kita bagus, ya udah gitu, kalian pasti suka dan akan jadi pelanggan tetap dibanding kalian bikin sensasi yang ternyata produknya nggak bagus. Jadi kalau aku jujur aku pedenya adalah produkku bagus kok gitu loh. Kualitas. Iya, yang penting kualitas dan yang penting tuh kita bikin kepercayaan sama pelanggan kalau lu pakai ini oke kok, bagus kok gitu dan tidak akan membahayakan. Jadi aku nggak pernah mau yang namanya bikin sensasi buat naikin produk. Karena itu nggak long last dan ya kita pede aja gitu, kita nggak endorse siapapun, maksudnya karena produk kita bagus kok, gitu aja. Banyak kan tempat-tempat bagus di Jakarta atau mungkin produk-produk bagus yang mereka tidak ada endorse orang, tapi long last, karena memang mereka percaya diri kalau ini barang gue bagus kok, gitu aja sih. Berarti tentang kualitas bukan kuantitas. Ya. Oke. Aku mau nanya satu lagi, apa ada rencana buka cabang Kak? Aura Dermatologi di mana ya? Di Surabaya. Oke, Surabaya. Lagi proses. Oke, coming soon for Surabaya. Oke, thank you so much. Thank you. Kak Aura kasih. Aku belajar banyak ya. Aku belajar banyak pengalaman, banyak pelajaran yang aku dapat dari Kak Aura kasih. Oke. Aku tahu waktunya Kak Aura kasih sibuk. Thank you udah sempetin ngobrol sama kita semua, tim dari Jakarta Bucket List. Kita ketemu lagi di Bucket Talk selanjutnya. Bye-bye!